Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, calon guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Nur Azimi, guru SMA Negeri 1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, CGP Rekognisi Angkatan 9. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah tentang pemahaman dan praktik baik dari budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah pada hari ini, hari baik di hari Rabu. Tentu kita mendapat sapaan dari Allah karena kita bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat untuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik di SMA Negeri 1 Bonjol. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat sapaan dari beliau. Yang sama kita Bapak Kepala Sekolah, seyogyanya beliau hadir di sini, namun karena ada tugas mendadak yang beliau harus di KCD, makanya tidak hadir bersama kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu Wakil, kemudian yang berbahagia dan sangat kami banggakan Bapak dan Ibu Majelis Guru, rekan sejawat semuanya. Baik, sebelum kita masuk dengan apa yang mau kita bagi, prinsipnya di sini Bapak dan Ibu kita sama belajar. Kami sebagai calon guru penggerak, saya di calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 9, sedangkan Bu Rahma dan Ibu Era di CGP reguler, diberi tanggung jawab oleh Bapak Kepala Sekolah dalam menyukseskan IKM implementasi dari kurikulum Merdeka di sekolah kita. Jadi sama-sama kita Bapak dan Ibu untuk sama-sama belajar. Kami di sini tidak dalam rangka menggurui Bapak dan Ibu, tetapi prinsipnya kembali memberikan apa yang kami tahu, dan seandainya nanti itu bisa juga dari Bapak dan Ibu selanjutnya. Artinya konsep berbagi ini tidak mesti dari CGP, tetapi kedepannya Bapak dan Ibu yang memiliki budaya positif atau sesuatu yang bisa kita bagi agar kita semua bersama-sama memajukan dunia pendidikan khususnya untuk sekolah kita. Bapak dan CGP bertemunya hanya di dunia maya. Jadi setiap hari tugas-tugas mereka akan kita cek di LMS, kemudian kita melaksanakan kolaborasi, berbagi, prinsipnya sama dengan yang kami lakukan hari ini dengan Bapak dan Ibu. Kemudian suatu saat kita diberi narasumber, instruktur oleh kementerian, sama-sama belajar. Jadi mari kita luruskannya, kita sama-sama belajar di sini Bapak dan Ibu. Kami di modul 1.4 kita tahu bahwa modul program guru penggerak itu ada 10 modul. Modul pertama yang paling sebenarnya sangat mendasar sebagai konsep kurikulum Merdeka. Kenapa dikatakan mendasar? Karena di sana ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pembelajaran menuntun yang diungkap, yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sukrodo, Ima Diamangunkarsa, dan Tuluri Handayani, itu adanya di modul 1. Jadi harapannya tentu dengan kita memahami konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kita merubah cara mengajar kita. Cara mengajar
yang selama ini kita laksanakan dengan teacher center, pembelajaran berpusat kepada guru, mari kita merubahnya sekarang menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kita di dalam kelas sebagai fasilitator, wujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita atau siswa kita. Otomatis tentu kita di dalam merancang sebuah pembelajaran akan kita tampilkan di dalam kelas, maka tentu butuh persiapan untuk itu. Pertama, persiapan fisik dan mental kita. Artinya kita hadir ke dalam kelas 2 JP 90 menit itu memang betul-betul utuh kita. Kita serahkan diri kita, ini 90 menit saya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adanya dia yang dia bawa dari lahir. Sedangkan kodrat zaman saat ini, dia berada di era abad 21. Gak mungkin lagi kita sampaikan bahwa seperti zaman amak dulu, zaman ibu dulu, dibilang kita kuno. Jadi ajarlah anak sesuai dengan zamannya, seperti apa juga yang diungkap oleh hadis Nabi, kalau saya nggak salah ini ya sahabat Nabi yang mengatakan, sehingga akhirnya memang inilah yang kita manfaatkan. Ketika anak hobi menggunakan handphone, manfaatkan itu sebagai media pembelajaran. Bapak dan Ibu, kemudian agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan di sini adalah memang apa yang diinginkan anak datang ke sekolah, dia mewujudkan cita-citanya, itu juga menjadi perhatian kita bersama. Jadi kita hadir ke sekolah, apalagi yang saya mau berikan kepada anak saya, apalagi ya, bagaimana lagi ya, selalu itu konsep yang selalu kita bangun, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian budaya positif, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai budaya positif tentunya Bapak dan Ibu, yang semua ini sudah kita praktekkan dan sudah kita laksanakan. Apa di antara contoh? Mungkin rajin belajar, kemudian hadir tepat waktu, bersopan santun kita, itu kan menjadi budaya positif. Ramah, setiap bertemu dengan guru atau siswa, anak salaman, itu menjadi budaya positif yang perlu kita kembangkan terus. Jadi ketika orang masuk ke lingkungan sekolah, ke SMA ini, ke SMA 1 Bonjol, dia merasa bahwa oh begini ya, menyenangkan. Tamu disambut dengan ramah oleh semua warga sekolah, itu menjadi ciri khas atau yang dikatakan dengan budaya positif, yang mana menumbuhkan nilai kebiasaan di sekolah. Kemudian di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian bagaimana disiplin positif itu sendiri, dan kita perlu tahu juga bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, dan langkah kita di dalam melakukan perubahan terhadap kesalahan anak melalui program restitusi atau aksi restitusi, karena kita selama ini selalu melakukan kontrol terhadap perilaku anak kita. Kemudian melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan positif. Ini disiplin positif, Bapak dan Ibu. Artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari peserta didik menurut Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, maka makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Perubahan paradigma belajar di sini dapat kita lihat dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Apa maksudnya? Bahwa
Aksi nyata saya di sekolah terkait dengan budaya positif. Dari hasil rapor pendidikan kita di masa lalu, bahwasanya sekolah pada saat ini, kepala sekolah tidak akan merasa pusing, tidak akan merasa lelah bagaimana supaya nilai NEM, nilai ujian, nilai akhir dari anak-anak kita itu harus tinggi dan harus masuk ke ranking. Kenapa? Karena penilaian sekolah hanya satu lagi yang harus kita akan selalu perbaiki dan perbaiki untuk masa yang akan datang, yakni adalah rapor pendidikan. Monumental. Kenapa Bapak Ibu? Di tengah sekolah lain masih berpikir, SMA 1 Bonjol sudah berbuat. Tepuk tangan buat kita semua. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau konsep SRA ini sudah lama ya Bu Eci ya, Bu Doktor. Bahkan BIMTEK-nya tingkat provinsi, BIMTEK-nya tingkat cabang dinas sudah kita lakukan. Untuk wilayah 6 beberapa bulan lalu sudah kita kumpulkan seluruh kepset. Bu Eci pemateri intinya juga. Tapi yang sudah bergerak hari dalam catatan kami SMA Negeri 1 Bonjol. Maka Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita tidak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Kaila Azura, siswa SMA Negeri 1 Bonjol. Sebagai siswa dari kelas 12 IPA 1 yang diajar oleh Ibu Nur Azimi. Menurut saya, perilaku positif atau disiplin belajar dalam lingkungan sekolah atau di dalam pembelajaran di kelas merupakan suatu tindakan yang sangat bagus dan sangat baik sekali untuk terus dilaksanakan dan dikembangkan kepada teman-teman lainnya. Yang pertama, menurut saya perilaku positif belajar ini memberikan disiplin kepada diri sendiri, baik itu disiplin dalam belajar maupun disiplin dalam waktu untuk berangkat ke sekolah. Sekian pendapat atau saran dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi. Izin Pak, boleh masuk? Ya silakan. Mohon maaf Pak mengganggu kesibukannya. Ya. Saya kan CWP Rekomisi ingin hari ini meminta testimoni atau kesaksian dari Bapak sebagai kepala sekolah terhadap budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah ini. Oh iya, bagus. Sana aja lah. Siapa? Ya, Terima gimana? kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan buat saya. Seperti tadi saya sampaikan, saya hari ini ingin mendengar testimoni langsung dari atasan sebagai kepala sekolah saya terhadap kegiatan saya sebagai CWP Rekomisi khusus untuk pada modul 1.4 budaya positif. Kemarin saya sudah melakukan berbagi dengan rekan guru di ruang majelis guru. Jadi hari ini saya ingin mendengarkan untuk kesaksian dari atasan sebagai kepala sekolah. Silakan Pak, tanggapan Bapak terhadap apa yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, SMA Bonjol ada
ada 3 orang pada saat ini untuk calon guru penggerak, termasuk salah satunya adalah ibu kita, Ibu Nur Azimi. Alhamdulillah, kegiatan selama ini yang kita pantau, selama kegiatan mulai dari awal sudah mulai nampak perubahan-perubahan yang terjadi di warga sekolah, khususnya di sini termasuk kepada siswa, kepada guru, dan kepada teman sejawat. Semoga budaya positif tadi hendaknya tetap bisa dipertahankan oleh Bu Nur Azimi ke depannya, sehingga jangan ini merupakan hanya sekedar untuk semasa kita melaksanakan diklat atau kegiatan guru penggerak ini. Semoga ini hendaknya akan menjadi budaya positif, akan menjadi kebiasaan bagi kita di SMA 1 Bonjol.